benar-benar terbuka dan 24 jam. Saya ingat betul 2 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu Presiden kita Bapak Prabowo Subianto menyatakan salah satu perguruan tinggi kita terbaik di UI sudah masuk 200 besar ranking dunia. Karena perguruan tinggi itu ya tidak bisa dipisahkan dari lulusannya. Ya, tidak bisa dipisahkan dari lulusannya. Saya tadi mengatakan bahwa reputasi perguruan tinggi ini sangat tergantung juga dengan reputasi alumninya. Ini, Bang, alumni ini kalau saya berpikir persis karena saya pengusaha persis seperti investor. Iya. Jadi investor itu dia akan hinggap kepada pohon. Halo Sobat Ikawiga di seluruh Nusantara, baik yang ada di sini ataupun yang ada di luar negeri semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di iTalk Ikawiga Talk, Inspiring Talk with Experience. Di ruang bincang ini tentunya kita menghadirkan sosok yang penuh inspiratif, yang punya pengalaman nyata untuk diberikan kepada kita semuanya, terutama keluarga besar Universitas Widya Agama Malang. Jangan lupa kita minum kopi dulu. Biar tidak terus serius. Kita yang baru pertama, Bos. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting tentunya. Bagaimana kolaborasi antara kampus dengan universitas, dengan alumninya. Kampus tidak akan besar tanpa alumni. Alumni juga seperti itu. Dua ini harus saling melengkapi. Dua ini harus saling memberikan warna. Jadi dua ini saling berkaitan dan tentunya tidak harus saling menang. Dan dua-duanya harus menang semuanya. Dan sudah bersama kita narasumber yang luar biasa dari Jakarta tentunya ini. Sobat, jadi ini tidak main-main kita, tidak kaleng-kaleng karena ini baru pertama kali, yaitu Kakanda kami. Jadi saya biasa manggil Kakanda karena sudah terlalu akrab kita, yaitu Dr. Harnovinsah, sarjana ekonomi, SIAK, MSI, banyak banget nih, karena ini orang benar-benar kita nggak kaleng-kaleng, kan KA, sertifikat IPSES, CME, banyak lah. Ini kita tidak rugi. Jadi semua alumni yang berada maupun Anda rugi banget kalau kita tidak mendengarkan iTalk pada hari ini. Untuk itu kita monggo Kanda memperkenalkan diri. Kanda dari mana, siapa namanya biar lebih jelas. Takut penyebutannya saya tadi salah. Monggo Kanda, silakan. Selamat siang, sahabat Ikawiga. Saya adalah Dr. Harnovinsah. Sekarang saya adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Jakarta. Hadir di Malang ini dalam rangka salah satunya itu adalah terkait dengan podcast iTalk ini. Kita nanti akan bicara banyak bagaimana peran alumni dalam mendukung perguruan tinggi supaya menjadi perguruan tinggi yang besar, yang diminati oleh para mahasiswa, calon-calon mahasiswa lulusan SMA, kemudian alumninya juga nanti akan diminati oleh dunia industri, profesi dan sebagainya. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan. Jadi begini kan Kanda. Di kampus ini kan ada dua peran. Di kampus. Jadi kita kan saling berkaitan antara kampus dengan alumni. Tapi kita bahas kampus saja. Nah, kampus ada dua bab, yaitu tentang penerimaan mahasiswa baru. Setelah penerimaan mahasiswa baru tentunya di internal. Di internal ini salah satunya adalah SDM dan lain sebagainya. Dan yang tidak yang tidak cukup menarik lagi dan harus kita pertimbangkan matang-matang sekarang, karena sekarang semua anak-anak lulusan SMA SMK seluruh Indonesia
itu sudah melihat status kampus tersebut. Yaitu salah satunya adalah akreditasi. Ada akreditasi baik sekali, atau unggul atau internasional. Tentu itu yang dijual, yang tadi saya bilang, ini mahasiswa baru, ini SDM yang salah satunya kualitas kampus itu. Kalau kualitasnya bagus, maka ini otomatis kan seperti itu salah satunya. Jadi bagaimana cara itu menjadi salah satu untuk menggait mahasiswa dengan salah satu contoh misalnya akreditasinya itu. Itu kan bagian dari spill ya kita satu bab. Ya. Silakan. Terima kasih, Dinda. Mahasiswa, calon mahasiswa dalam hal ini anak-anak yang fresh graduate baru lulus SMA, maka di pasar dia memilih perguruan tinggi yang akan dia masukkan, yang dia akan masuki itu begitu banyak. Betul. Apalagi Malang adalah salah satu pusat pendidikan tinggi di Indonesia, Kota Malang, Jogja, Surabaya, Jakarta, Semarang, itu menjadi tujuan ya bagi anak-anak fresh graduate. Yes. Tapi tidak bisa juga dipungkiri bahwa dengan kebijakan pemerintah terkait pemerataan pendidikan, maka sekarang di kabupaten kota pun sudah berdiri universitas, sekolah tinggi yang dulu di zaman kita dulu mungkin kita orientasinya masih ke Jawa karena di tempat kampung kita belum ada sekolah. Sekarang sudah banyak sekali sekolah. Jadi banyak kemungkinan yang akan dihadapi, yang akan dipilih oleh para mahasiswa. Tapi biasanya mahasiswa tetap pertama kali itu dia melihat status. Baik akreditasi salah satunya, yang kedua kepemilikan. Kepemilikannya apa? Ada PTN, perguruan tinggi negeri. Negeri ini dianggap ini pemerintah punya. Paling kuat. Ada perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi swasta itu pun dia pilih, dia tidak sembarangan juga milih. Yang paling dia lihat itu yang pertama adalah sarana prasarana yang ada di kampus tersebut. Ya, yang kedua dosen, selain akreditasinya. Dia lihat sarana prasarana, dosen, dan berbagai macam hal. Ya, yang mungkin dia belum dapat informasi yang memadai. Nah, yang tidak kalah penting adalah reputasi alumninya. Itu yang paling utama. Reputasi alumni. Kita lihat alumni UI, Kagama, alumni ITB, IA ITB, ya, itu begitu kuat. Kenapa? Karena memang reputasi alumninya sudah sangat kuat sekali. Ya, mencengkram di Indonesia, menduduki posisi-posisi penting. Ya, sehingga orang tua beranggapan kalau dia punya ikatan alumni yang begitu kuat, reputasinya bagus, maka citra perguruan tinggi itu pasti bagus. Nah, maka dia akan masuk ke sana tuh. Berusaha untuk masuk ke sana, bersaing untuk mendapatkan tempat sehingga diterima di perguruan tinggi tersebut. Ya. Ini salah satu yang baik negeri maupun swasta. Karena jujur kalau saya berani mengatakan, karena saya terjun dalam dunia akademik, bahwa sudah banyak perguruan tinggi swasta yang posisinya sekarang sudah berada secara ranking baik level nasional maupun internasional itu kualitasnya di atas perguruan tinggi negeri. Banyak. Sudah sangat banyak, ya, yang terakreditasi unggul. Artinya atau internasional. Artinya, ya, sudah banyak pula sekarang anak-anak fresh graduate tidak lagi memilih perguruan tinggi negeri. Sepakat. Nah, mereka langsung ke perguruan tinggi swasta. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin dipilih, ya, kami yang kebetulan saya juga berasal dari perguruan tinggi swasta, pengelola perguruan tinggi swasta. Ya, kita harus tahu kalau anak itu masuk di tempat kita, apa yang harus kita fasilitasi mereka. Maka yang pertama adalah pasti dulu mahasiswa itu sering sekali, apalagi dengan Gen Z sekarang, besok generasi Alpha, yang dia lihat adalah nampak luar. Ya, eye-catching. Nah, itu yang dia lihat dulu nampak luar. Ya, nampak luar, dia lihat kampus ini selera anak-anak sekarang, ya, yang luar biasa. Dan kemudian apalagi sarana prasarana penunjang lainnya. Apa itu? Nah,
yang lihat nanti lab komputer, ya dan sebagainya, salah satu podcast dan sebagainya ya. Kemudian apalagi selain itu kualitas dosen-dosennya. Nah, itu yang menjadi dasar bahwa saya tidak salah milih perguruan tinggi, ya. Nah, yang paling berpengaruh besar dalam pilihan mahasiswa itu adalah akreditasi. Akreditasi. Kalau perguruan tinggi swasta, akreditasi itu adalah menjadi hal yang sesuatu apa ya? Keniscayaan. Yes. Keniscayaan. Yang nggak mungkin bisa kita tolak. Mungkin bisa kita tolak. Ada yang mengatakan bahwa perasaan kami terakreditasi unggul, jumlah mahasiswa juga tidak terlalu naik signifikan. Yeah. Dia berasumsi begitu. Betul. Saya katakan. Salah besar. Salah besar. Kalau Anda tidak terakreditasi unggul, mungkin mahasiswa Anda turun sangat signifikan. Betul. Betul saya. Turun sangat signifikan. Itu saya katakan gitu. Jadi tidak bisa tidak itu. Yes, jadi betul. Akreditasi itu adalah hal yang paling penting dilihat. Ya. Nah, akreditasi ini di mana? Dilihat itu. Sekarang informasi sudah begitu cepat. Betul. Ya. Banyak koran-koran media mainstream itu sudah memuat 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Ya. 100 perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Betul. Sehingga di situ yang dijual, yang dilihat pertama kali pasti akreditasi. Akreditasinya apa? Institusinya akreditasinya apa? Kemudian prodi-prodinya institusi apa? Sehingga untuk lebih informatif sebuah perguruan tinggi, jangan lupakan websitenya, media sosialnya. Disitulah dia berpromosi sekarang, tidak lagi ajang komunikasi dengan calon-calon mahasiswa. Ya, betul. Tidak lagi dengan kertas di pinggir jalan yang kita tiap orang lewat dikasih, kemudian 2 langkah sudah dibuang. Ya, sekarang semuanya melalui digital. Yes. Ya, jadi website itu adalah kunci. Iya, kalau bahasa Anda tadi sebuah keniscayaan gitu. Iya, sebuah keniscayaan bahwa itu adalah jendela dari kampus. Akan lebih baik lagi karena kita tadi bicara banyak kampus juga sudah internasionalisasi. Akan jauh lebih baik jika website itu sudah menggunakan bahasa PBB. Yes, bisa guys. Bahasa Inggris, bahasa China, Arab, ya. Apalagi Prancis. Ada satu lagi apa? Itu masuklah di situ, itu sehingga kampus kita bisa mendunia, dibaca orang website kita karena tanpa batas lagi dunia ini dengan tanpa boundary ya, tanpa lagi boundary, sehingga siapapun bisa membaca kualitas dari keberadaan dan fasilitas kampus kita. Oke. Ya, itu. Oke, sudah masuk ini. Kita mau spill coba ini kan? Ya. Karena kebetulan Sobat Kawiga yang belum kenal, saya juga adalah Ketua Alumni Ikatan Universitas Widya Malang. Saya Muhammad Supriyadi. Tentunya saya akan spill dari tadi ada beberapa poin itu. Itu penting banget. Saat ini kita sudah tidak bisa menghindar dari handphone ini semuanya. Kita ada jawaban apapun, bahkan pertanyaan apapun ada di sini. Pertanyaan, jawaban, dan lain sebagainya. Jadi untuk gengsi kita udah gak bisa menghindar dari ini. iPad ini dari ini, handphone. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kanda Novi ini, salah satunya adalah jendela. Jendela kita ini harus benar-benar terbuka dan 24 jam. Saya ingat betul 2 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu Presiden kita Bapak Prabowo Subianto menyatakan salah satu perguruan tinggi kita terbaik di UI sudah masuk 200 besar ranking dunia. Dan Pak Prabowo menyampaikan kita tantang Universitas Indonesia ini masuk 100 besar dunia. Dan ingat, tidak hanya Universitas Indonesia, tapi seluruh universitas di Indonesia harus juga naik kelas. Kalau bab yang negeri tadi Kanda juga sudah menyatakan, sudah tidak perlu kita bahas lagi, itu sudah selesai semuanya. Lihat, bab yang swasta ini, Kanda juga sudah menyatakan sekarang setiap kabupaten kota itu sudah ada penyangga universitas, sekolah tinggi, institut dan dari
pondok-pondok, dari desa sudah ada semuanya. Ini bukan hal yang seperti kita dulu zaman sekolah. Begitu. Zaman sekolah kita promosi hanya di koran, media cetak sudah cukup. Radio mungkin, TV sebagian. Bagi kampus swasta yang besar itu karena sudah sangat mahal biayanya. Tapi saat ini kita sudah di sini semuanya. Gak bisa kita menghindar dari sini. Jadi kalau mengutip bahasa Bill Gates, gitu, kampus ini kan sama kayak kita usaha bisnis. Jadi sesuatu yang tidak berinternet saat pandemi Bill Gates menyatakan itu akan mati. Itu betul saat ini. Tentunya kita masuk kepada tracer study. Alumni adalah menjadi penting bagi sebuah universitas. Dengan persaingan yang kompleks seperti ini, maka yang bisa menjadi corong di masyarakat adalah alumni. Begitu salah satu dalam tracer studi kita mandek, bahkan lulusan kita ini, mohon maaf ya, banyak tidak terserap di dunia industri, di dunia yang benar-benar dibutuhkan oleh global. Ya disitulah jawabannya. Tadi yang Bang Novi menyatakan. Sehingga antara alumni dengan kampus ini sudah nggak bisa dibedakan. Ini kenceng, ini lambat nggak bisa. Ini kenceng, ini lambat juga nggak bisa. Jadi dua-duanya ini seperti sekeping mata uang. Harus saling berkesinambungan. Jadi salah satunya adalah bagaimana kekurangan kampus itu ditopang oleh alumninya. Kalau setiap kampus kurang, alumni kita gembar-gembor di masyarakat. Alumni kita, contoh sederhana. Alumni Harvard di Indonesia ada berapa? Ada nggak sampai 100 orang. Tapi bagaimana dia mengembang Harvard ini seperti kampus yang luar biasa. Bisnisnya, kampusnya, dan lain sebagainya. Dalam perspektif ini, apa saja Bang untuk saran untuk alumni sehingga bisa salah satu tadi misalnya akreditasi, salah satu tadi tracer study dan sebagainya terhadap masukan di dalam kampus yang tentunya Abang ini kan jadi pejabat sekarang itu. Apa saja yang diperlukan dari supporting alumni yang nyata? Ya, jadi begini, kita kembali sekarang ke anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi, Gen Z. Yes. Ya, Gen Z nanti 2013 itu Gen Alpha. Gen Alpha ini style udah berbeda lagi gayanya. Nah, anak yang lahir tahun 97 ke atas itu mereka terlahir sudah native IT. Ya, benar. Mereka sudah native IT. Betul. Artinya apa? Dia berkurang komunikasinya sesama teman sebaya. Benar. Karena dia sudah berinteraksi melalui IT. Digital. Semuanya. Digital ya, melalui digital. Sehingga dia cepat sekali dapat informasi yang dibutuhkan, yang dia butuhkan terkait dengan kalau dia nanti memilih sekolah. Ya. Jadi kita juga tidak bisa terlalu berharap banyak hanya mengandalkan perguruan tinggi tersebut. Karena perguruan tinggi itu ya tidak bisa dipisahkan dari lulusannya. Ya, tidak bisa dipisahkan dari lulusannya. Saya tadi mengatakan bahwa reputasi perguruan tinggi ini sangat tergantung juga dengan reputasi alumninya. Itu pertama. Di lapangan, ya. Betul. Brand image perguruan tinggi ini sangat tergantung dengan brand image alumninya. Ya, alumninya. Sehingga nanti alumni inilah yang membawa gerbong adik-adik kelasnya yang baru lulus, ya, membawa gerbong ini untuk memasuki dunia kerja. Kalau alumninya ini mempunyai reputasi yang bagus, ya itu otomatis itu akan otomatis. Ya, apa contohnya tadi UI, dan sebagainya. Kenapa UI masuk 200 ranking dunia? Karena memang tidak bisa dipungkiri. Yang pertama, UI dekat dengan ibu kota. Ya. Alumni yang terpakai di pemerintahan dan alumninya sudah menyebar di seluruh dunia. Ya, benar. Ya. Bukan hanya di Indonesia. Iya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi alumninya S1 alumni UI, kemudian nyambung ke Harvard, nyambung ke MIT, nyambung ke Oxford, nyambung ke Cambridge, perguruan tinggi papan atas di dunia. Betul. Yang kemudian mereka mendapatkan reputasi di dunia. Karena pemeringkatan itu sifatnya global. Ya, benar. Bagaimana peran alumninya
membawa nama perguruan tingginya dalam beraktivitas global. Dunia teknologi, dunia industri, dan sebagainya secara global. Ya. Nah, tapi sayangnya di Indonesia saat ini, hanya UI yang baru masuk 200 besar. Betul. Kita kalah dengan perguruan tinggi tetangga. Apalagi kalau kita bersaing dengan Singapura. Ada NUS, ada Nanya. Ya, nggak bisa di... Ya, enggak maksudnya. Pak. Enggak, bukan maksudnya. NUS itu sudah 8 besar dunia itu. Ya, artinya kita di Asia Tenggara nih belum betul. punya gigi. Nah, kita bersaing dengan negara jiran itu sudah ada yang 100 besar dunia. Ya, contohnya UM itu 65 peringkatnya dunia. Nah, UTM 68 ya. Ya, ada 2 sudah UTM. Yeah. USM itu sekitar 120-an. Ya, betul. Ya, tapi di bawah 200. Sehingga dari sana itulah yang nampak peran alumni. Nah, sehingga apa? Karena peran globalnya besar sekali, sehingga apa itu dampaknya? Banyak orang asing kuliah di sana. Ya. Menambahlah pemeringkatannya. Agak kalah di Indonesia. Betul. Orang asing kita yang kuliah di UI mungkin tidak sebanyak yang kuliah di Malaysia. Di UM atau dan segala macam. Betul. Nah, di awal pemerintah Malaysia itu memberikan beasiswa. Berani memberikan mahasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Timur Tengah, China, kemudian di Afrika untuk datang ke sana. Nah, saya belum dengar pemerintah Indonesia melakukan itu. Benar. Ya, seperti itu ya. Sehingga baru saat ini mau mulai. Ya, baru mau akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Tidak sama sekali mulai. Nah, itulah peran alumni. Ya, itulah peran alumni. Sehingga ya nanti mahasiswa yang sedang kuliah dengan alumni ini dia sudah mendapatkan posisi-posisi penting, dia memberikan kesempatan magang. Ya, benar. Benar kan? Benar. Kesempatan magang. Yang kedua apa? Ya, yang kedua dia juga memberi bantuan ini, ya, memberi bantuan kepada perguruan tinggi di mana dia lulus waktu sekolah sarjana dulu. Apa bantuannya? Banyak hal. Bukan hanya materi, bukan hanya dana. Dia memberi bantuan, memberi masukan terkait dengan kurikulum. Pelajaran. Betul. Kurikulum. Betul. Ini kurikulumnya sudah tidak pas. Ini sudah tidak diterima di tidak update. Ya. Tidak update. Betul. Jadi ini era digital. Ya. Maka semua digitalisasi harus sudah diperkuat. Ya. Maka rubahlah kurikulum. Ya, betul. Kebutuhan dan sebagainya. Itu alumni yang selalu memberi masukan, ya. Nah, kalau perguruan tinggi ini mau baik, rangkul itu alumni, masukannya itu pasti dia positif yang dia berikan. Karena kan pengalaman langsung. Iya. Karena dia pengalaman langsung di lapangan bahwa mereka tahu kebutuhan yang dibutuhkan dalam dunia industri saat ini. Ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi perguruan tinggi juga tidak bisa egois. Betul. Tidak bisa egois. Yang merasa kami sudah top, banyak itu perguruan tinggi kami sudah top, kami nggak perlu. Nggak bisa. Ya, akan mati suri itu perguruan tinggi. Dan sudah banyak contoh, termasuk di Malang. Perguruan tinggi dulu top, kemudian mati suri. Ya, benar. Ya, kemudian mati suri. Kenapa? Karena mengabaikan peran alumninya. Nggak bisa tidak. Ya. Nah, ini yang saya jaga di tempat saya sekarang sebagai dekan, ya. Nanti mungkin Mas Supri bisa jalan-jalan, nanti saya tunjukkan ruangan alumni komisariat FEB. Oh gitu ya, sudah segitu Pak? Oh mewah. Iya. Boleh. Soalnya ini belum pernah saya bawa, Bu Ana itu belum saya bawa. Iya, boleh. Belum saya bawa, mewah. Ketua alumni Universitas Pancasila itu adalah Profesor Dr. Sumidasku. Oh, Padasku ya, saya dengar itu. Ketua komisariat Fakultas Ekonomi. FEB Fakultas Ekonomi adalah Profesor Dr. Hasanul Kosasi, orang Madura. Oh iya. Orang Madura. Iya, betul. Nah, jadi saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberikan sebuah ruangan yang besar kepada mereka. Oh, berarti kampus juga harus mensupport. Oh iya dong, dikasih tempat. Karena apa? Mereka sering berkumpul. Kalau mereka berkumpul, mereka ngundang saya. Kemudian kalau mereka rapat, saya fasilitasi.
Kemarin barusan pemilihan mereka saya fasilitasi di aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Benar. Saya fasilitasi, bukan saya musuhi. Saya rangkul mereka, ya. Kita kasih ruangan, kita kasih apa. Jadi kalau kita kasih dia ruangan yang baik, dia akan melihat kampus ini kondisinya gimana. Nyaman. Nah, nyaman nggak? Dari waktu ke waktu dia akan lihat. Ini kampus saya dulu, kayaknya sudah tidak update nih. Ya toh? Nanti dia manggil saya sebagai dekan. Pak Novi, ini kelihatannya sudah 2 tahun yang lalu nih. Iya, ini kayaknya berubah-ubah nih kata dia. Nah, contoh, kalau saya berani mengatakan ini, ya saya kan harus memberi contohnya. Iya, benar. Contoh, kami punya kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis namanya Prismatik. Itu murni dikelola alumni. Begitu. Dia buat PT. Ya, jadi salah satunya PT itu mengelola kantin Prismatik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami Fakultas Ekonomi cuma terima mentah bagi hasil usaha setiap tahun 50 juta. Jadi kami nggak kerja. Jadi yang memperbaiki dia, yang menyediakan ini dia, yang narik sewa dia, yang membersihkan dia. Saya aja kadang-kadang kontrol sebagai dekan. Yang paling saya lihat adalah toilet, kebersihan, sanitasi dan segala macam. Lainnya mereka yang mau. Ya, saya terima bersih 50 juta. Sebenarnya ini, Bang, alumni ini kalau saya berpikir persis karena saya pengusaha persis seperti investor. Iya. Jadi investor itu dia akan hinggap kepada pohon yang tenang, dia akan bersarang, membuat anak, bertelur di situ. Kalau pohon itu dari yang menggoyang. Jadi kenyamanan, ketenangan itu yang diharapkan alumni. Jadi, tapi juga alumni kan produk akhir. Di dalam ini sebelum akhir kan ada proses. Yang proses itu yang kita harus progresif untuk mengikuti perkembangan zaman itu. Gitu yang tadi itu. Misal saat ini adalah digital, maka harus 100% harus digitalisasi. Tidak ada kata tidak. Jadi begitu. Kemarin itu saya paparan di depan para alumni FEB itu, saya panggil. Ya, saya paparan di aula itu dengan dihadiri oleh sekitar 100 lebih alumni. Saya mohon bantu saya. Kalau tidak dari uang kantong dompet Bapak Ibu, setidak-tidaknya Bapak Ibu mengelingkan saya dari mana tempat Bapak Ibu bekerja. Ya. Kemudian sekarang saya sudah mulai alumni yang berhasil itu saya pejeng, saya buat satu dinding, di situ foto-fotonya. Kita buat fotonya. Oh, dia merasa terhormat. Dia merasa terhormat. Bukan, itu penghargaan nyata. Iya. Dengan segala seperti itu mereka bangga. Itu nyata. Dan dia sudah mengatakan karena kita akan melakukan perombakan terhadap kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mereka akan membantu dengan segala daya. Setidak-tidaknya dengan menghubungkan. Ya, kalau mungkin Profesor Dr. Hasanul Kossasi, siapa yang tidak kenal kan? Iya, benar. Mantan anggota DPR RI ini. Dan BPK. BPK. BPK Dobrode. Salah satu pimpinan BPK Dobrode. Dan banyak lagi. Mungkin kampus lain juga begitu. Termasuk Ika Widya Gama sendiri. Ya, banyak itu alumni-alumninya yang lama-lama itu sekarang sudah menduduki posisi penting untuk mungkin di pusat, mungkin di daerah, mungkin di pulau-pulau yang lain atau di private sektor. Iya, atau ya bisa dia sebagai seorang pengusaha yang berhasil. Ya, pengusaha yang berhasil. Nah, itulah maksud saya, tidak mungkin kampus itu maju kalau dia melupakan alumni. Tidak membuka diri. Nah, alumni juga kalau dia tidak mendekatkan diri kepada kampusnya, dia juga akan menjadi terasing dan merasa berdosa. Ya, itu terasing. Karena kampus itu kan ibu setelah ibu kandung. Iya, inilah yang membesarkan saya sebenarnya. Ibu setelah ibu kandung. Jadi artinya apa itu? Memang tidak bisa dipisah. Mutualisme. Saling menguntungkan. Kerjasama dua ini saling menguntungkan. Bagi alumni menguntungkan, bagi kampus sudah pasti menguntungkan, ya. Dan bagi adik-adiknya, ini kan adik-adiknya benar. yang masih kuliah ini, ya
merasa terayomi. Iya. Terayomi, kakakku sekarang jadi direktur ini, jadi pengusaha besar begini begitu. Nah, sehingga dia membuat inspirasi ya. Membuat inspirasi. Nah, makanya undanglah alumni itu, berikanlah kesempatan dia berbicara dengan adik-adiknya. Ya, dengan adik-adiknya, sehingga dia bisa bercerita bagaimana dia merintis karir, bagaimana dia kuliah dulu dan sebagainya. Itu bisa dilakukan ya. Nah, sehingga insya Allah ya, apalagi nih saya terus, dan apalagi peran alumni dalam akreditasi perguruan tinggi, wah itu tak terbantahkan. Oh begitu. Tak terbantahkan. Jadi kalau ada misalnya pimpinan perguruan tinggi yang menolak alumninya, ya menerima atau tidak mau mendekatkan diri pada alumninya. Jadi alumni ini benar-benar dibutuhkan ya saat akreditasi itu. Jadi bukan hanya alumni, apa usernya ya, apanya? Iya, pengguna alumni. Penggunanya ya. Pengguna alumni. Karena pengguna alumni akan bicara jujur. Dia akan bicara jujur. Bagaimana kualitas dari alumni, kemampuan beretika, kemampuan kompetensi keilmuan. Ini kan penting nih. Kemampuan berbahasa Inggris dan beradaptasi juga. Kemampuan bekerja sama, ini paling penting. Beradaptasi pada lingkungan. Dan leadership juga tentunya. Leadershipnya. Ini yang paling penting. Itu ditanya. Itu yang ditanya oleh kita sebagai lembaga akreditasi. Ya. Artinya apa? Nggak bisa diabaikan alumni. Makanya itu ya. Kalau abang tadi bilang, kenapa Iluni dia akan ngambil adiknya. Iya. IKITB akan ngambil adiknya, Kagama akan ngambil adiknya. Kita nggak bisa mungkirin. Sehingga swasta itu di situ ya beratnya itu. Kita jujur ya, kita jujur fair. Kendala dalam kita seperti itu. Paling dari setiap angkatan, ya nggak sampai. Kita fair nggak sampai 10, 20 orang nggak sampai seperti itu. Itulah yang terjadi di lapangan. Betul. Ya. Jadi kalau saya katakan tadi alumni UI, IA-nya ITB, Kagama, mungkin IA-nya Erlangga, Brawijaya, Undip, ITS, dan sebagainya. Karena mereka sudah bangun jejaring. Ya sekarang logika saja lah. Saya misalnya alumni ITB, misalnya ini. Ada penerimaan mahasiswa baru. Karyawan baru. Saya kebetulan perusahaan saya perusahaan besar. Misalnya Meko lah, misalnya. Arifin Manigoro kan? Iya mungkin ke bro lain. Pasti alumni ITB. Saya jelas-jelasnya ada itu. Sama kayak adik-adik kita. Baru nanti disisain sedikit untuk pemerataan. Dan itu pun yang benar-benar bagus. Seleksi anak. Nah itu yang nggak bisa kita. Bukan dalam arti kata perguruan tinggi swasta itu alumninya jelek, enggak. Enggak, banyak yang bisa bersaing. Banyak sangat bisa. Ya kita tokoh-tokoh sekarang yang ada di pemerintahan banyak dari perguruan tinggi swasta juga. Ya, kalau kita mau jujur, seorang Prof. Mahfud MD SH-nya dari UI. Swasta. Dia dari UGM-nya sarjana Arab. Iya betul. Ya, betul. S2 bisa berjejer dengan Prof. Jibri dan UI kan gitu. Mas Yusuf dengan UI gitu. Ya seperti itu, di lapangan tergantung orangnya juga nanti yang akan menentukan. Makanya saya itu sangat keras pada ada beberapa staf saya, dosen yang kuliah di luar, ya. Pas saya keluar, saya kumpulin, saya ngomong, kamu nggak berharga bagi saya kalau kamu nggak punya karya, walaupun kamu alumni UN, betul. Yang the best 100 in the world, ya. Betul. Kamu nggak berharga kalau kamu nggak punya karya. Kalah kamu dengan alumni Dr. UP, saya bilang sudah banyak profesor. Kalau dia sudah banyak profesor, nggak mungkin dia karyanya nggak ada. Scopus segala macam, benar kan, buku segala macam. Nah seperti itu. Itu juga jadi penting ya. Betul. Alumni itu tidak bisa hanya mengandalkan kakaknya yang baru-baru lulus nih, dia juga harus punya daya saing, punya semangat bertarung. Itu yang paling penting. Ya, kita kasih contoh Bahlil itu perguruan tingginya nggak jelas loh di Papua. Iya benar. STI bukan cendrawasih loh. Orang ngomong apapun, bolehnya sudah menteri. Dia sudah menteri. 2 kali menteri sudah. Malah orang ngomong terlepas dari negara artinya. Belum 2 kali menteri. Jiwa dia taruh.
Jiwa dia bertaruh. Ini lagi, bangsa ini kita hati-hati loh. Iya. Bangsa sudah ngomong ini, mungkin 5 tahun lagi, nggak sampai lah. Pimpinan bank bisa dari BINUS deh. Semua direktur IT, pekerjaan IT di Republik ini sudah alumni BINUS. Artinya, kampus negeri juga bersaing dengan kampus swasta yang seperti itu, yang menurut juga takut juga, fair juga seperti itu. Kami itu alhamdulillah. Kenapa? Salah satu deputi gubernur Bank Indonesia, alumni FEB. UP ya? Luar biasa. Alumni FEB UP. Jadi masih bisa bersaing. Alumni yang lama-lama nih. Iya. Yang baru-baru ini kan belum teruji benar kan? Nah, yang lama-lama ya sekelas Umidasko, terus di Kirana itu kalau di tempat saya ya. Terus Hasanul Kossasi gitu. Tapi yang baru-baru ini belum terlalu benar-benar mungkin sedang menapak. Tapi ininya sudah mulai nampak. Biasanya itu kalau alumni itu bahkan muncul di permukaan setelah 15-20 tahun. 15-20 tahun. Sebelum itu mereka belum pede. Jadi seperti itu. Oke, ini kan kita sudah 30 menit lebih. Bang, sudah luar biasa kita membahas, dan ini kita bab tentang kealumnian, bab tentang akreditasi dan lain sebagainya. Bagaimana pesan ya penutup ini ya, closing Abang tentang peran alumni dengan kampus dengan alumni, dan saran utama ya untuk kemajuan sebuah kampus tentunya kan ini juga penting karena Abang ini memimpin perguruan tinggi dekan di ibu kota. Tentunya kan itu kan jauh banget antara di kampung kita kan di Malang kan kota biasa, kota besar juga dengan di Jakarta ada gap. Itu bagaimana pesan dan kesannya sebelum menutup podcast siang hari ini. Bagi alumni dulu. Ya, dua-duanya. Bagi alumni, Anda sudah menapak terbang, lepas dari sangkar. Kalau kita anggap perguruan tinggi adalah sangkar, lepas dari sangkar. Ya. Kembalilah ke sangkar tersebut untuk melihat bagaimana kondisi sangkar itu sekarang. Saat ini. Apa yang bisa Anda berikan kepada sangkar ini, dalam hal ini perguruan tinggi, ya perguruan tinggi. Kemudian bagi perguruan tinggi ini, ya jangan lupakan alumni Anda. Undanglah mereka, bawalah mereka datang ke kampus. Tariklah yang sudah terbang tadi, kembali ke sangkar sini. Ya, alumni yang sudah terbang tadi, undanglah mereka, kumpulkanlah, buatlah acara khusus, datanglah buat acara di kampus, sehingga mereka bisa melihat kondisi kampus itu sekarang seperti apa, semuanya. Bawa dia keliling kampus sehingga dia tahu, karena tidak bisa tidak ya, kampus juga kalau mengandalkan keuangan dari SPP mahasiswa dan sebagainya itu tidak cukup untuk berinvestasi. Tidak cukup. Luar biasa. Iya, jadi kampus juga harus Anda tidak direndahkan loh kalau Anda begini dengan alumni Anda yang faktanya sekarang memang sudah terbang tinggi, ya menapak awan dan punya reputasi, punya brand image, punya citra. Dan itu sebenarnya yang sukses. Kalau ada murid punya posisi lebih tinggi dari gurunya, itu guru sukses. Bukti kesuksesan dari kampus tersebut. Kalau alumninya atau muridnya lebih dari kita, itu kampus yang sukses. Itulah buktinya. Nah, itu, jadi jangan merasa rendah diri. Ya, datangi itu, undang mereka semuanya. Data mereka, karena tracer tadi itu jadi sangat penting bagi akreditasi institusi, bagi akreditasi program studi. Betul. Ya. Nah, ini yang pesan saya kepada IKWIGA sebagai alumni, karena IKWIGA adalah alumni Widyagama, kepada pengelola, petinggi Widyagama. Ya. Saling berangkul. Saya adalah dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, yang sebenarnya tidak ada bau-bau Pancasilanya selain ideologi negara, kan? Sekarang murni berangkul. Semua akan saya fasilitasi. Mau rapat, mau apa, butuh apa, saya fasilitasi. Sampai ruang kita sediakan. Mereka mau podcast kita sediakan, ya, untuk mereka. Nah, itu berdampak. Ini yang tanpa kita sadari. Ya, mudah-mudahan ini pesan saya terakhir baik ke alumni maupun kepada perguruan tinggi. Oke, terima kasih
waktunya ini yang luar biasa ya. Terima kasih banyak kan Danovi yang sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Jakarta. Saya undang khusus untuk podcast hari ini di Malang. Semoga setelah ini semakin banyak alumni yang sadar bahwa akreditasi salah satu dari yang bisa dijual oleh kampus ini bukan hanya urusan kampus, tapi juga alumni dan tanggung jawab kita semuanya, kampus dan alumninya. Dan untuk para pendengar, terima kasih semuanya sudah menyimak e-talk hari ini, dan kita akan ketemu di e-talk berikutnya yang lebih spektakuler tentunya ya. Dan tentunya juga untuk kepentingan dan kemajuan kampus Universitas Widya Gama tercinta. Salam semangat dan salam hangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.